Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, selamat bertemu kembali dalam pembahasan perihal pernikahan dan problematikanya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang perihal tanda petik kontradiksi perceraian yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini kenapa saya sampaikan, karena berangkat dari seringnya terjadi warga masyarakat datang ke KUA untuk menanyakan atau konsultasi tentang kasus yang dialaminya, yaitu seorang suami yang dalam kondisi emosi atau marah akibat dari pertengkaran antara suami istri dalam keluarga, terucap kata-kata cerai. Umpamanya, saya cerai kamu, atau sana kamu pulang ke rumah orang tuamu, seperti itu. Kasus yang dialami sepasang suami istri itu saya katakan kontradiksi antara perilaku si suami dengan akibat hukum yang dikhawatirkan dari ucapannya itu. Satu sisi dia dengan amat sangat sembrono menyatakan saya talak kamu kepada istrinya, saya cerai kamu kepada istrinya, tetapi satu sisi dia meyakini bahwa ucapannya itu telah jatuh talak atau telah bercerai dengan istrinya. Seharusnya kalau dia meyakini bahwa ucapannya atau kata-katanya yang mengatakan saya cerai kamu kepada istrinya berakibat hukum bahwa telah jatuh talak kepada istrinya, seharusnya dia tidak akan mengucapkan itu secara serampangan, tidak sembrono emosional mengucapkan kata-kata cerai atau talak kepada suaminya. Itulah yang saya katakan kontradiksi. Satu sisi dia sangat mudah mengucapkan kata talak atau cerai, satu sisi dia meyakini bahwa ucapannya itu benar-benar telah jatuh talak. Jadi antara keyakinannya dengan kesembronoannya itu tidak sesuai. Kalau betul dia meyakini bahwa dengan ucapannya itu telah jatuh talak, harusnya dia tidak serampangan atau sembrono atau teledor mengucapkan kata-kata sakti tersebut, yaitu kata-kata talak maupun cerai. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya tidak bermaksud menghukumi masalah sah tidak sahnya ucapan si suami, ucapan talaknya itu, tapi akan saya sampaikan beberapa hal informasi yang patut dipertimbangkan, patut dijadikan pedoman bagi semua pihak, istri maupun suami, dalam hal mensikapi pertengkaran, percekcokan yang dialami di rumah tangga. Karena bagaimanapun percekcokan atau pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Karena secara hukum alam setiap suami maupun istri pasti akan mengalami
sebuah pertengkaran atau percecokan di dalam kehidupan berumah tangga. Tidak mungkin seorang suami istri lurus terus dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Justru dengan mengalami percecokan, pertengkaran akan makin memperkokoh akar rumah tangga tersebut, manakala bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Baik, untuk memperjelas akan saya sampaikan informasi untuk jadikan pedoman bagi semua saja, baik suami maupun istri. Yang pertama, terkait kekhawatiran suami tentang ucapannya kepada istri yang mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu, berkeyakinan bahwa ucapannya itu telah benar-benar jatuh talak, maka ada sebuah hadis yang berbunyi falafun jiddun hunna jiddun wa hasluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Status hadisnya hadis hasan dari Abu Hurairah, yang artinya ada 3 hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius, dan apabila dikatakan dengan main-main akan jadi serius pula atau berakibat hukum, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Jadi pemahaman hadis ini, seandainya ada seorang laki-laki atau suami secara main-main mengatakan pada istrinya saya talak kamu, saya cerai kamu dengan bahasa yang jelas atau sharih, maka menurut hadis ini akan otomatis jatuh talak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi undang-undang negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 39, juga di dalam kompilasi hukum Islam pasal 115 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam ini, maka seandainya seorang suami bertengkar dengan seorang istri, suami istri, terus keceplosan mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu, maka menurut undang-undang ini tidak akan jatuh talak. Karena apa? Menurut undang-undang negara kita, talak hanya dapat diucapkan, dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalau untuk orang Islam, pengadilan agama; kalau untuk orang non-Islam, di pengadilan negeri. Inilah yang dipakai oleh negara kita, terutama oleh pengadilan agama. Menyangkut masalah bunyi hadis yang menyatakan salafun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun, itu menurut pemahaman pengadilan agama hanya pemahamannya satu pihak, dalam arti pemahamannya tidak utuh, atau lebih jelasnya bunyi hadis itu mengalami atau ada perbedaan pendapat antar para ulama.
Pengadilan agama menyatakan bahwa perceraian hanya terjadi jika di depan pengadilan atau di depan sidang hakim berpedoman pada pemahaman hadis tentang falafun jidun itu dengan pemahaman menurut pendapat para ulama. Yang menjadi pegangan para hakim di pengadilan agama menyatakan bahwa punya hadis yang menyatakan falafun jidun hunna jidun itu menurut pemahaman para ulama, satu, pertama secara jumhur ulama memang menyatakan bahwa kata-kata talak atau bercerai diucapkan dengan sungguh-sungguh maupun dengan bercanda tetap akan jatuh talak. Yang kedua, pendapat para ulama, pertama pendapatnya Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, dan salah satu pendapat ulama dari madhab Hanabilah dan pendapat dari Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa talak yang diucapkan tanpa adanya unsur niat atau kesengajaan maka hukumnya tidak sah. Inilah pendapat para ulama yang dipegang oleh para hakim di pengadilan, bahwa hadis yang menyatakan falasun jidun huna jidun itu masih terjadi perbedaan pendapat. Para hakim di pengadilan menganut pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama yang menyatakan bahwa talak atau cerai yang diucapkan secara tidak sengaja, tidak bermaksud untuk bercerai, hanya karena bergurau atau karena faktor emosi, dinyatakan tidak sah atau tidak jatuh talak, dengan mengambil pendapat dari ulama Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, dan salah satu pendapat ulama dari madhab Hanabilah dan dari pendapat Imam Malik bin Anas. Selanjutnya tentang pendapat hakim di pengadilan agama yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi di muka hakim, di muka sidang, dengan alasan yang pertama, jika setiap kalimat atau kata cerai yang diucapkan oleh suaminya berakibat hukum akan jatuh talak, maka akan banyak mudorotnya, akan terjadi perceraian yang sangat luar biasa masifnya. Setiap kata kamu cerai, kamu saya cerai akan jatuh talak, maka akan terjadi betapa semrawutnya kehidupan rumah tangga di negara kita. Makanya menurut kacamata dari pengadilan agama, mudarat atau bahayanya diberlakukannya atau sahnya perceraian atau talak di luar muka pengadilan, di luar sidang, maka akan membawa dampak negatif atau mudarat. Yang pertama, perceraian yang tidak terjadi di muka sidang, di muka hakim, tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak akan mungkin memiliki akte cerai. Jadi nanti status si wanita yang telah bercerai maupun suaminya itu menggantung. Secara agama katanya sudah sah bercerai,
tetapi bukti perceraiannya tidak ada karena tidak memiliki akte cerai, yaitu akte sebagai bukti telah terjadi perceraian. Jadi kalau umpamanya keduanya sudah bercerai secara agama, mau menikah lagi di KUA, patokannya apa? Patokan bahwa dia telah jatuh talak. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Dan bukti legal formalnya mana? Tidak ada. Dalam status di KTP pun masih status kawin. Maka kalau ada suami istri yang berkeyakinan telah bercerai secara agama, tidak bisa menunjukkan bukti yang otentik karena tidak diproses di pengadilan agama. Yang kedua, tidak ada perlindungan hak bagi istri dan anak. Seorang istri yang telah ditalak, dicerai agama oleh suaminya, jika meyakini bahwa itu telah jatuh talak, otomatis secara hukum tidak memiliki hak sebagai mantan istri dan sebagai anak. Negara tidak bisa melindungi. Pada salah satu fungsi dari negara adalah melindungi warga negara dari segala macam tindak ketidakadilan. Karena dia bercerai tidak melalui pengadilan, maka negara tidak bisa menjangkau sampai dalam hal perlindungan hak-haknya, kan tidak punya legalitas atau legal formal bukti telah bercerai. Yang ketiga, madorot dari perceraian di luar pengadilan adalah menciderai negara. Dalam hal ini adalah lembaga peradilan. Padahal negara telah memfasilitasi kepentingan hukum bagi rakyatnya. Seperti contoh bahwa negara telah memfasilitasi kepentingan hukum bagi rakyatnya, seperti umpamanya seorang yang akan menikah difasilitasi dengan adanya kantor urusan agama. Orang atau anak yang lahir difasilitasi dengan pembuatan akte kelahiran. Orang yang meninggal dunia difasilitasi dengan dibuatkannya akte kematian. Orang yang memiliki telah berusia 17 tahun difasilitasi dengan dibuatkannya kartu tanda penduduk. Itulah bentuk campur tangan negara dalam hal melindungi rakyatnya. Bagaimana kita akan tahu bahwa seseorang lahirnya kapan, di mana, kalau tidak memiliki akte kelahiran? Bagaimana kita tahu seseorang bernama si A, si B, kalau tidak memiliki akte kelahiran atau KTP? Inilah fungsi negara dalam hal memfasilitasi kepentingan hukum bagi rakyatnya. Makanya untuk perceraian pun negara memfasilitasi, yaitu lembaga peradilan untuk urusan perceraian bagi rakyatnya, supaya sebagai umat beragama dan sebagai warga negara teratur jalan beriringan, berdampingan antara hukum agama dan hukum negara, saling melengkapi. Yang keempat, mudarat dari perceraian di luar pengadilan adalah menyuburkan pernikahan tahlil
yaitu pernikahan antara seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali. Kalau pernikah atau perceraiannya tidak di muka pengadilan, bagaimana kita tahu sudah berapa kali terjadi talak? Padahal talak yang dibolehkan rujuk hanya 2 kali talak. Yang ketiganya tidak boleh dirujuk kecuali jika mantan suaminya telah menikah dengan orang lain kemudian bercerai. Karena nikahnya tidak di muka pengadilan, maka terjadi banyak kasus nikah tahlil, yaitu nikah seorang suami yang telah mentalak istrinya 3 kali. Karena tidak punya legal formal akte perceraian, maka tidak tahu sudah berapa kali dia mentalak istrinya. Kalau sampai mentalak 3 kali, sudah talak ba'in kubro, kemudian dia menikahi istrinya, hukumnya haram. Inilah mudarat dari perceraian di luar pengadilan, yaitu maraknya praktek nikah tahlil. Yang kelima, perceraian yang di luar pengadilan akan mengacaukan tatanan sosial dan menyebabkan ketidakteraturan di masyarakat. Seorang suami yang telah bercerai kemudian masing-masing menikah lagi, maka secara administrasi kependudukan, tatanan sosial akan menyebabkan ketidakteraturan. Karena apa? Perceraiannya tidak punya legalitas, tidak punya akte cerai, di KTP-nya pun masih tercantum kawin, faktanya sudah bercerai, kemudian menikah lagi dengan pasangan masing-masing. Padahal di dalam kartu keluarga maupun KTP-nya masih statusnya kawin, dalam arti kawin dengan suami yang pertama. Dan karena tidak memiliki akte cerai dan KTP masih status kawin, otomatis mereka pun tidak bisa melangsungkan pernikahan keduanya di KUA. Karena syarat nikah di KUA adalah ada bukti bahwa telah bercerai, yaitu berupa akte cerai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah beberapa hal yang patut dipertimbangkan bagi suami istri atau siapapun yang sering terjadi pertengkaran di rumah tangga, lalu kemudian suaminya mengatakan saya cerai kamu, saya talak kamu secara serampangan, maka itulah beberapa hal pandangan yang patut dipertimbangkan, baik secara agama atau fikih, baik menurut undang-undang negara kita maupun dari kacamata pengadilan agama yang berlaku di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.